Cidao tu hei cibubao, ni geng yuan yi suan nage, di Inggris. Karena kebiasaan makan yang berkalori tinggi, 64% orang dewasa kelebihan berat badan. Dan sebaliknya, masih ada 1,6 juta warga yang memiliki gangguan makan. Ketika kelompok John dan Jeff bertukar makanan, apakah mereka akan berubah? Setelah melihat kebalikan dari diri sendiri, bisakah mereka menghadapi kebiasaan makan mereka yang buruk? Ini adalah Jeff. Ini adalah John. Jeff terlalu gemuk hingga tidak terlihat leher. Kelihatan seperti Gru dari Despicable Me. Dan John kurus seperti tusuk gigi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu gemuk. Pada titik ini dia hanya memiliki satu keinginan. Dia berharap Jeff tidak makan sebanyak perutnya. Jeff saat ini usianya 49 tahun. Beratnya 392 pound. Menurut pendapatnya, dietnya sangat normal dan sehat. Dia tidak mengerti bagaimana menjadi gemuk dengan makan seperti ini. Jadi mari kita lihat, apa sebenarnya yang dimakan Jeff setiap hari? Sarapan dimulai dengan hamburger yang lebih besar dari wajah. Makan siang adalah beberapa sandwich. Jeff sangat menyukai roti. Dia bahkan mengambil roti sebagai snack. Di luar dari jam makan, mulut Jeff hampir tidak pernah berhenti. Meskipun makanan yang dimakannya masih sehat, tapi itu tidak tahan karena porsi yang banyak. Jam 7 makan sekali, jam 9 makan sekali, jam 11 makan sekali, jam 12 makan sekali. Sehari sekitar 9 kali makan. Apakah ini yang disebut dengan makan yang berlimpah? Sebenarnya, Jeff tidak selalu gemuk. Ketika ia masih di perguruan tinggi, ia berhasil diet 126 pound. Dari 316 pound menjadi 190 pound. Ini terlihat sangat berbeda dengan sekarang. Jeff juga kehilangan lebih dari 120 pound dalam penurunan berat badan beberapa tahun yang lalu. Tapi hasilnya tidak berlangsung lama. Dia diberhentikan oleh perusahaan tahun lalu. Pada saat yang sama, istrinya didiagnosis menderita tumor otak. Ini membuat tekanan psikologis Jeff semakin besar. Jantung juga mulai bergumam. Selama waktu itu, ia harus tinggal di rumah. Yang sering dilihatnya adalah kulkas. Jadi dia makan sepanjang waktu di luar kendali. Dan sekarang, lemak telah membuat lututnya merasa sakit. Jeff harus menurunkan berat badan lagi. Tapi dia masih tahu seberapa buruk dietnya. Karena dia memiliki banyak teman kurus yang makan lebih banyak darinya. Tentu saja, siapa tahu tentang kebenaran ini. Yang berbeda dari Jeff adalah, John yang berusia 23 tahun tahu persis mengapa dia kurus. Karena dia adalah seorang penyanyi yang ingin menjadi terkenal. Tingginya 180 cm, berat hanya 122 pound. Ini adalah hasil dari kontrol dietnya. Makanan tidak begitu menarik bagi John. Kulkasnya seperti hanya sebuah pajangan. Minum secangkir kopi di pagi hari. Tidak makan apapun untuk makan siang. Malam hari makan beberapa cemilan. Begitulah dia melewati harinya. Karena sering tidak makan, energi John dipasok sepenuhnya oleh gula. Tetapi energi yang disediakan oleh gula hanya bersifat sementara. Hal ini membuatnya menjadi kecanduan permen. John tidak suka tubuhnya sekarang. Dia merasa kakinya setipis ayam. Dia juga ingin menjadi lebih gemuk. Tetapi menambah berat badan bukan hal-hal yang mudah. Karena jangka panjang tidak makan makanan serat dan vitamin. Sistem kekebalan tubuh John sangat lemah. Dia juga memiliki masalah sembelit. Seringkali selama beberapa minggu dia tidak buang air besar. Untuk jangka panjang, tubuhnya akan ada banyak racun. Ada juga kemungkinan osteoporosis. Sekarang, dua orang yang berselisih 266 pound akan pergi ke klinik makan dan bertukar untuk diet 2 hari. Pada sarapan pertama, John mendapatkan sereal susu. Dan di depan Jeff kosong. Jeff merasa dirugikan tapi dia tidak berkata. Menonton orang lain makan, dan diri sendiri tidak bisa makan. Ini mungkin siksaan terbesar bagi orang gemuk. Tentu saja, ini juga penyiksaan untuk John. Dia bersusah payah untuk menghabisi sereal ini. Saat dia bernapas lega, sepiring sandwich muncul di hadapannya. John terkejut, ini belum berakhir. Jeff menjelaskan, saudaraku, makanan tadi adalah milikku. Dan makan ini adalah makanan bersama istriku. John tidak berdaya, dan dia bersusah payah untuk memakannya. Selama waktu ini dia juga harus menerima tatapan Jeff yang kelaparan. Pada waktu makan siang, John mendapat sandwich yak lebih tebal dari lengannya, dan sisi Jeff masih kosong. John makan dengan kesusahan. Dia mulai merindukan permen. Karena asupan gula biasanya adalah 5 kali lipat dari orang normal. John telah lama tergoda oleh gula. Ketika dia tidak bisa makan gula, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi hijau. Untuk menunjukkan apa yang ada di permen, dokter mulai membuat gula di depannya. Sekaleng gula putih ini mungkin adalah asupan gula John selama sehari.
Dan jelly yang terkandung di permen sebenarnya dari ekstraksi dari pemasakan kulit, tulang, ligamen dari hewan, ditambahkan warna dan minyak, dan beberapa elemen lilin. Setelah diaduk ini adalah bahan utama permen. John hampir muntah. Kali ini dia adalah bayangan buruk terhadap permen. Dan asupan gula yang banyak juga akan meningkatkan kandungan lemak darah. Ini sangat meningkatkan kemungkinan sakit. Tidak ada kaitan langsung dengan berat badan. John akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Jam 4 siang. Dia mendapatkan 2 sandwich. Ini hanya makanan ringan bagi Jeff. John memakannya hingga meragukan kehidupan. Jeff juga mendapatkan secangkir kopi dengan gula. Dia merenung saat ia minum. Apakah saya benar-benar makan banyak? Dia mungkin tidak bisa mengingat berapa banyak dia makan sehari. Untuk makan malam, Jeff menyiapkan pizza keju dengan salad. Jika bukan karena cemilan siang hari, makan malam ini sebenarnya cukup sehat. Dan John akhirnya membawa makanan cepat saji, hamburger kecil dan kentang goreng kecil. Jeff akhirnya bisa makan, benar-benar sangat enak. Sehari makan 5 kali. John terkejut dengan dirinya sendiri. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, tapi dia tidak merasa bergemetar ketika dia tidak makan gula. Ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Tapi menurutmu harinya sudah berakhir? Ini belum berakhir. Subuh jam 1. Di ruangan gelap terdengar bisikan setan. John bangun dan makan. John terbangun dari mimpi buruk, melihat sereal yang dikirim di depan matanya. Dia merasa dunia tiba-tiba jatuh. Kehangatan di larut malam, apakah Anda ingin mendapatkan berkah seperti ini? Jeff dengan sedih berkata, saya sudah membuat sangat sedikit untukmu. John menghabiskan makanan dengan kejam. Dia sangat kenyang. Kali ini dia tidak bisa tidur lagi. Dini hari kedua, John mendapatkan 4 potong roti panggang. Dan Jeff mendapatkan sebungkus gula. Dia tidak mengerti, bagaimana ada orang bisa makan gula di pagi hari? John juga tidak mengerti. Saudaraku, Anda makan 6 kali kemarin. Saya tidak mengerti ada orang makan di tengah malam. Melihat sesama yang kesulitan, mereka akhirnya menyadari sudah waktunya bagi mereka untuk berubah. Pertukaran diet berakhir. Keduanya mendapat diet berat badan mereka sendiri. Setelah 11 minggu, mereka kembali ke klinik. John kenaikan berat badan 12 pound. Seluruh wajahnya mulai membulat. Hanya ingin mengatakan, pria tampan siapa kau? Jeff menurunkan berat 28 pound. Dia benar-benar mengubah kebiasaan makannya. Roti tidak dimakan, dan sering berolahraga dan berenang. Dia memiliki pekerjaan baru di Badan Perlindungan Lingkungan Negara. Memiliki kehidupan yang penuh. Aku yakin penurunan berat badan Jeff akan lebih baik dan lebih lancar. Terima kasih sudah menonton.